Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, di antaranya dengan nikmat sehat wal afiat dan panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengeluarkan kita umat Islam dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dan yang telah mengeluarkan kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang Islamiyah. Insya Allah kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzmah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan modal takwalah kita akan mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam era modern ini seringkali kita menyaksikan kemunduran nilai-nilai moral dan etika. Di televisi sering kita melihat berita tentang korupsi, tentang kekerasan dan berbagai tindak kejahatan lainnya yang semakin marak. Memiliki karakter yang mulia dapat menjadi tameng yang akan melindungi individu dari pengaruh buruk lingkungan dan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang terharmonis. Islam sangat menekankan pentingnya membangun karakter mulia. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW syarat dengan ajaran tentang akhlak yang terpuji. Muhasabah adalah salah satu cara efektif untuk memperbaiki diri dan membangun karakter yang lebih baik. Dengan muhasabah, seseorang dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dirinya sehingga bisa melakukan perbaikan perilaku dalam kehidupannya. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir akan menyampaikan khutbah dengan tema membangun karakter mulia melalui muhasabah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang semakin kompleks ini, kita seringkali terlepas dan terlena dengan rutinitas duniawi.
Kehidupan yang serba cepat dan canggih membuat kita lupa akan tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk-pikuk dunia, alangkah pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu sejenak untuk melakukan muhasabah diri, di mana dengan muhasabah diri ini kita dapat membentuk dan memiliki karakter yang mulia. Muhasabah adalah proses introspeksi diri yang mendalam, di mana kita mengevaluasi segala tindakan dan perkataan kita yang selama ini kita lakukan. Dengan bermuhasabah kita dapat mengetahui sejauh mana kita telah menjalankan perintah-perintah Allah dan sejauh mana kita telah menjauhi larangan-larangannya. Dengan muhasabah kita juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kita, sehingga kita bisa terus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengajak seluruh orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ayat ini juga mendorong setiap individu untuk melakukan introspeksi atau muhasabah terhadap segala perbuatan yang telah dilakukan. Setiap orang perlu mempertimbangkan amal perbuatannya untuk hari ini, hari esok, dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Perbaikan diri dilakukan dari diri kita sendiri. Perubahan diri untuk menjadi lebih baik harus diniatkan dari dalam diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan yang hakiki dimulai dari diri sendiri. Jika kita ingin melihat perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka kita harus memulai dengan memperbaiki diri kita sendiri. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan motivasi kepada kita dengan mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang artinya adalah, hisablah amal perbuatanmu sebelum dihisab pada hari kemudian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah seperti membersihkan rumah, di mana kita harus membersihkan rumah kita secara berkala untuk menghilangkan debu dan kotoran. Begitu pula dengan muhasabah, membersihkan hati dari penyakit hati, yaitu sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Muhasabah juga diibaratkan seorang petani, di mana seorang petani akan memeriksa tanamannya setiap hari untuk melihat apakah ada hama atau penyakit yang menyerang. Jika ada, maka petani akan segera mengobatinya. Begitu pula dengan muhasabah. Kita harus selalu memeriksa hati kita dari penyakit hati, yaitu sifat-sifat buruk yang dapat menghalangi ridho Allah kepada kita. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, muhasabah memiliki banyak manfaat kehidupan kita. Di antaranya adalah dengan muhasabah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar akan dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan untuk itu kita semakin rajin untuk bertaubat. Yang kedua, dengan muhasabah kita juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita akan ibadah menjadi lebih khusyuk dan bermakna karena kita melakukannya dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, muhasabah juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Muhasabah akan membantu kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati saudara-saudara kita.
yang terakhir, muhasabah juga dapat mencapai ketenangan hati kita. Dengan muhasabah kita akan merasa lebih tenang karena kita telah berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk melakukan muhasabah diri. Yang pertama adalah menyisihkan waktu khusus. Luangkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk melakukan muhasabah, sehingga kita dapat menilai perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan selama 1 minggu, apakah sudah sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua adalah dengan kita bisa membuat catatan. Catatlah segala hal yang ingin Anda evaluasi, baik itu tindakan, ucapan maupun pikiran. Yang ketiga adalah dengan berdoa. Mintalah kita petunjuk dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan muhasabah dengan baik. Dan yang terakhir, tips untuk melakukan muhasabah adalah dengan berdiskusi dengan orang yang dipercaya, yaitu dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita yang soleh, yang seakidah. Jamaah rahimakumullah, muhasabah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas kesalahan kita. Untuk itu mari kita jadikan muhasabah sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bertaubat. Muhasabah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan muhasabah sebagai semangat untuk terus belajar dan berkembang. Dengan begitu kita akan semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan untuk berbenah diri. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal yang penuh dengan berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli jami'ati ulatil muslimin wa ansuril islami wal mu'minin wa ahli kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.